Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Andro Rasid dari kelas Mazawa 2B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ulumul Al-Quran. Baik saja, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Secara bahasa, Ulumul Quran berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Ulumul Quran berasal dari kata berbahasa Arab, yakni ulum, bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu atau pengetahuan. Lalu, Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam atau firman Allah berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan Nabi Allah kepada para sahabatnya secara beruntun atau mutawatir. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan termasuk dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu dapat disimpulkan dari pengertian Ulumul Quran memiliki pengertian sebagai suatu ilmu yang mencakup beberapa disiplin ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu pengertian, kandungan, atau cara membacanya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup Ulumul Quran. Yang pertama ada Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar adalah pembukaan surah. Lalu ada Rosem Al-Quran, yakni ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafaz-lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Yang ketiga ada Amsal Al-Quran, yakni adalah ilmu Al-Quran yang membahas perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran dengan mensyaratkan ayat-ayat perumpamaan yang ada di dalamnya. Yang keempat ada Aqsam Al-Quran, yakni suatu yang disampaikan untuk menguatkan sebuah cerita yang terdapat di dalam Al-Quran, disertai unsur-unsur qasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya. Yang kelima ada Qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran adalah kejadian atau cerita kisah dalam Al-Quran yang menceritakan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang keenam ada Jidal Al-Quran. Jidal Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang bantahan Al-Quran terhadap orang yang mengingkari seruan dan keterangannya. Yang ketujuh ada Gharib Al-Quran, ilmu Al-Quran yang membahas mengenai arti kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan ada Badai Al-Quran. Badai Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas keindahan berbahasa dalam susunan Al-Quran, baik mengenai sastra, keistimewaan, uslub, dan susunan kalimat-kalimatnya. Yang kesembilan ada Tanasubi ayat Al-Quran. Tanasubi ayat Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas penyesuaian atau hubungan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, baik yang ada di depan atau di belakangnya. Yang terakhir, yang ke-10 ada Adabi Tilawah Al-Quran. Adalah ilmu Al-Quran yang membahas tata cara dan aturan seseorang dalam membaca Al-Quran, baik dari segi kondisi lahir maupun batin. Selanjutnya, Ulumul Quran terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan lewat proses perkembangan yang dibagi dalam beberapa fase, yakni yang pertama ada fase periwayatan, dimulai pada zaman Rasulullah SAW hingga awal abad kedua. Lalu yang kedua ada fase lahirnya cabang-cabang ulum Al-Quran dan kodifikasinya, dimulai pada abad kedua hingga abad kelima. Yang ketiga ada
fase kodifikasi ulumul Al-Quran sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad ke-5 hingga saat ini. Lalu ada macam-macam ulumul Al-Quran. Di sini ada dua. Yang pertama ada ulumul Quran bimaknal idofi atau lakobi. Yang kedua ada ulumul Quran bimaknal mudawwam. Dalam ujab pembahasannya, ulumul Al-Quran di sini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada sejarah perkembangan ulumul Quran, yakni meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran yang meliputi makna Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu, turunan Al-Quran, ayat Makkah dan Madinah, asbabun nuzul, dan seterusnya. Yang ketiga, ada metodologi penafsiran Al-Quran yang meliputi pengertian tafsir, takwil, syarat-syarat mufassir, dan adab-adabnya. Sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, am dan khos, nasikh wa mansukh, dan seterusnya. Yang terakhir ada manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, dapat menguasai berbagai ilmu pendukung untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kedua, membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang lengkap untuk membela Al-Quran dari berbagai tuduhan dan fitnah yang muncul dari pihak lain. Yang ketiga, seorang penafsir ilmu atau mufassir akan lebih mudah mengartikan Al-Quran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, membentuk kepribadian muslim yang seimbang. Yang kelima, menanamkan iman yang kuat. Yang keenam, memberikan arahan untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan sumber-sumber kebaikan yang ada di dunia. Yang kesembilan, membentuk masyarakat muslim yang betul-betul Qurani. Yang terakhir, membimbing umat dalam memerangi kejahiliahan. Usai sudah presentasi atau pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.